Baik Bapak Ibu, mari kita akan segera memulai perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu di sore hari ini? Silahkan yang sudah memungkinkan open kamera, berkenan boleh open kameranya supaya saya bisa melihat Bapak dan Ibu semuanya. Boleh begitu ya? Terima kasih, ada Ibu Neni Nuryani yang sudah bergabung. Luar biasa. Terima kasih Ibu, kabar sehat kah Bu Neni? Lambai tangannya di depan kamera. Assalamualaikum Ibu Neni. Selamat bergabung, terima kasih. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Daud Zaini. Oh, subhanallah, Pak Daud Zaini. Assalamualaikum, apa kabar? Waduh, masih fresh. Baru kita berjumpa secara online kemarin, Pak Daud ya. Iya. Thank you. Ujian hari pertama hari ini kan. Ujian hari pertama terkait growth mindset. Terima kasih Pak Daud, selamat bergabung. Thank you. Kita cek lagi siapa yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Ibu Homisyatul Mukaroma. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar, sehat-sehat Ibu? Boleh di-unmute, boleh di-cross check. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Jelasnya terdengar suara ke device Ibu? Jelas sekali, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat menikmati perjalanannya. Izin saya cross check lagi. Kalau saya melihat seperti ini, saya sedang melihat ke kamera. Tapi kalau melihat seperti ini, saya sedang melihat ke arah ini dia tampilannya. Begitu ya. Ada Ibu Lili Anita Lubis. Assalamualaikum Ibu Lili, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Iya, Pak. Terima kasih Ibu Lili, selamat bergabung. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang lain silakan, yang sudah memungkinkan open kamera silakan boleh open kamera supaya saya bisa berinteraksi seperti tadi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Zoom online. Yang sedang dalam perjalanan, yang tidak memungkinkan tidak mengapa. Baik, kita sesaat akan memulai. Boleh terlebih dahulu ketik di kolom chat, saya ingin tahu Bapak Ibu datang dari mana saja. Boleh begitu? Siap ya, berkenan boleh tuliskan di kolom chat nama panggilan Anda dan dari kota mana. Izin contoh, Coach Eka, nama saya Eka Chandra. Eka dari Bandung aslinya, Jawa Barat, Bandung. Nah silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat nama Anda dan dari kota mana. Ibu Nita dari Balikpapan, selamat bergabung. Ada Bu Farah dari Gresik, Jawa Timur. Ibu Lili dari Medan ternyata, Horas Ibu Lili. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Homsi, panggilannya Pamekasan, Jawa Timur. Terima kasih, Madura ya. Ibu Amalia dari Jakarta, selamat bergabung. Ada Pak Baim dari Bogor, selamat bergabung Pak Baim. Pak Baim. Ada Syakir dari Balikpapan, terima kasih Syakir, selamat bergabung. Ada Ibu Neni, ada Ibu Neni juga ya, Ibu Neni Sumedang. Waduh, selamat bergabung Ibu Neni, tahu Sumedang, kumaha damang. Ada Ibu Lukita Bogor, selamat bergabung. Ada Ibu Devi Jakarta. Ada Pak Nuryadi sepertinya ya, Nuryadi Padang. Apa kabar Padang? Terima kasih. Waalaikumsalam Maya Luwu Timur. Luwu Timur apa kabar? Subhanallah dari Luwu Timur nih ya. Amazing, spesial. Terima kasih, selamat bergabung. Lalu kemudian ada Rini dari Depok, Jawa Barat. Wah ini tetangga nih ya. Imas dari Bogor, terima kasih. Lis dari Bekasi. Waalaikumsalam dari Kediri, Alfia ya, Zakia, terima kasih. Terima kasih, selamat bergabung semuanya Bapak Ibu. Kita sudah saling berkenalan. Waalaikumsalam Kediri, terima kasih ya Bu Alfia. Kita akan saling berkenalan dan sudah dituliskan di kolom chat. Dan kita lanjutkan sekarang di antara Bapak Ibu yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini dalam seminar Talent DNA Discovery. Boleh ketik di kolom chat siapa di antara Anda yang sudah pernah ikut training ISQ sebelumnya. Boleh ketik di kolom chat. Saya lalu kemudian training apa gitu ya. Silakan, monggo silakan. Saya dan trainingnya training apa gitu ya. Boleh ketik di kolom chatnya nama
trainingnya apa, saya dan trainingnya apa yang sudah pernah diikuti. Monggo ketik di kolom chat, silakan. Boleh begitu? Silakan. Wah, kita cek siapa saja. Bu Alfia, Amazing You, New Chapter, dan Miracle Woman. Luar biasa Bu Alfia. 3 training sudah diikuti spesial. Terima kasih. Belum pernah tapi daftarkan anak Bu Amalia. Sudah pernah. Anaknya duluan ya. Oke. Sama juga nih Uninita nih, anaknya ESQ for Kids. Terima kasih. Lalu kemudian Ibu Farah, training ESQ di kampus. Wow, terima kasih. Itu basic training berarti. Lalu kemudian ada public speakingnya juga, Miracle Woman-nya ini spesial untuk wanita ya, Miracle Woman ya. Kemudian Ibu Lukita, capacity building berarti outdoor activity. Ini team buildingnya atau outbound, ESQ outbound-nya ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita akan segera memulai saja perjalanan kita di sore hari ini. Boleh begitu? Yang sudah bersedia berkenan jempolnya, ibu jarinya di depan kamera, yang sudah open kamera. Siap. Yang lainnya yang masih tidak memungkinkan boleh ketik dahulu di kolom chat. Yang sudah siap ketik di kolom chat, I'm ready. Sudah siap. Saya ingin lihat bagaimana respon Anda di sore hari ini. Wow, I'm ready, siap mengerjakan. Waduh, ada yang lagi mengerjakan tugas juga nih ternyata Bu Alfia. Terima kasih Bu Alfia. Tidak mengapa. Bu Homsi, terima kasih. Sudah ready juga. Mari. Boleh informasikan kepada teman Anda, boleh informasikan kepada kerabat keluarga Anda tentang program di sore hari ini. Insya Allah kita akan kurang lebih 1,5 jam ke depan ya dalam perjalanannya. Baik, mari Bapak Ibu, kita mulakan perjalanannya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi, Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Pagi. Nah, ini dia spesial. Yang sudah ikut training ESQ langsung nyambut tuh ya. Jadi di ESQ walaupun sudah siang sore seperti ini, bahkan malam, tidak ada selamat siang sore malam, yang ada hanya pagi gitu ya. Izin saya akan menyapa Anda dengan ucapan pagi. Yang sudah ikut training ESQ kepalkan tangannya pagi. Semuanya juga kepalkan tangannya pagi. Yang di kolom chat ketik langsung pagi. Siap ya? 1, 2, 3 pagi. Energinya harus keluarkan, jangan pagi. Anda nyambung. Energinya harus align, harus selaras. Siap, kita lagi bicara talent DNA, talent DNA nih ya. Siap, keluarkan semuanya pagi. Pagi. Sekali lagi pagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam seminar Talent DNA Discovery. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Terima kasih banyak. Yang sudah open kamera, siap-siap lihat di depan kamera. Dan mari kita akan capture. Atau boleh open kamera terlebih dahulu sedikit, lalu kemudian di capture panitia. Boleh print screen masing-masing juga ya. Screenshot 1. Hitungan kedua, ketiga langsung capture. 1, 2, 3. Lihat kameranya. Cheers. Gaya berbeda. Cheers. Gaya berbeda lagi. Cheers. Ayo semuanya lebih semangat. Lagi Talent DNA. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Eka Chandra, salah satu trainer lisensi Dr. Ari Ginanjar Agustian. Izinkan di kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, saya mewakili guru kami Dr. Ari Ginanjar Agustian dalam seminar Talent DNA Discovery. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam kebersamaan kita di sore hari ini. Karenanya mari Bapak Ibu, sebelum kita berjalan lebih jauh, kita awali dengan membaca Al-Fatihah bagi yang muslim.
Kita berdoa saudara kami sekiranya hadir yang Kristiani, Hindu dan Buddha, silakan berdoa sesuai dengan tata cara keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah berdoa selesai. Boleh senyuman Anda di depan kamera? Itu dia, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, boleh ketik di kolom chat siapa yang baru perdana, siapa yang baru pertama kali bergabung dalam seminar bersama ISQ. Ketik di kolom chat, monggo silakan. Saya ingin tahu adakah yang baru pertama kali? Saya yang pertama kali. Oh ini dia ya, Bu Rini baru pertama kali ya. Andriani baru pertama juga ya. Alisa baru perdana, thank you, selamat bergabung, thanks. Kemudian Pak Abdul Kohar sudah yang kedua kali, good, terima kasih banyak. Ada Ibu Imas baru pertama kali, selamat bergabung, terima kasih banyak. Pak Baim juga baru pertama ya, selamat bergabung Pak Baim. Muhammad Syakir, selamat bergabung, baru pertama kali. Ada lagi? Boleh ketik di kolom chat. Selamat datang, selamat bergabung dalam seminar ISQ. Ada banyak program yang bisa Anda nikmati dalam seminar-seminar seperti ini. Bahkan kelanjutannya nanti Anda bisa join dalam program training yang lebih masif lagi. Boleh begitu ya? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali perjalanan kita di sore hari ini terkait, ini dia judul kita, Talent DNA Discovery. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Saya yakin ada yang sudah lebih awal hadir, lalu kemudian banyak yang sangat menanti, menunggu-nunggu. Maka saya akan awali dengan sesi yaitu what is your intention and what is your expectation. Bantu saya mengikuti seminar kita di sore hari ini. Kira-kira apa niatan Anda? Apa harapan Bapak Ibu semua dalam sesi seminar yang akan kita lakukan di sore hari ini? Mendengar judulnya Talent DNA Discovery. Apa yang menggelitik hati Anda, pikiran Anda, kena join, ingin ikut dalam program training kali ini? Boleh ketik di kolom chat dan berkenan juga di unmute supaya saya bisa mendengar suara Anda. Boleh begitu? Mari kita mulai, silakan. Penasaran dengan yang 45, Coach Eka. Oh, Pak Daud Zaini, welcome. Penasaran dengan yang 45. Pak Daud sudah mengambil yang ke-45, berarti 35 talentnya. Sudah mengambil? Sudah order tapi belum dikasih aksesnya untuk akses proses untuk yang 45. proses. Oh, oke, siap. Terima kasih Pak Daud Zaini, thank you. Penasaran dengan yang ke-45 talent. Apaan tuh 45 talent? Nah, talentnya itu totalnya. Uniqueness kita tuh ada 45. Apa sajakah itu? Nanti kita akan bahas sama-sama sekilas ya. Tentu dalam waktu 2 jam tidak mungkin detail semuanya. Thank you Pak Daud, terima kasih banyak. Wah, di kolom chat sudah banyak sekali. Terima kasih, saya bacakan. Ibu Rini, boleh di kolom chatnya ke atas terlebih dahulu. Ingin lebih mengenal diri. Terima kasih Bu Rini. Lalu kemudian Alisa, biar bisa tahu passion kita Kak. Kira-kira Alisa passionnya apa ya? Good, thank you. Lalu kemudian Ibu Amalia Basalamah, mau tanya apa ini talent DNA dan untuk implementasi untuk ananda saya yang kelas 1 SM. Wah, ketutup nih, SMA ya. Maybe it will be useful. Pasti banget for his college choice. Terima kasih. Saya ingin dengar langsung Bu Amalia ada di sini, boleh di unmute. Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam. Apa kabar sore hari ini Bu Amalia? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Apa yang terlintas di Ibu tadi kemudian membayangkan ingin bertanya tentang talent DNA tadi, lalu kemudian implementasinya terhadap anak. Boleh sharing sedikit Bu, monggo silakan. Iya, jadi intinya sih kepengen banget tahu bagaimana talent DNA ini, apakah secara gampangnya apakah ini sama seperti yang kita sering temui di luar sana seperti tes minat bakat seperti itu. Oke. Jadi pengen tahu nih konsepnya bagaimana dan apakah kiranya ini mungkin bisa berguna bagi mungkin anak saya yang kebetulan kelas 1 SMA dan saya ingin sekali
bisa mengarahkan sesuai passionnya dia, dan dia biar bisa pemilihan tepat lah yang seperti tadi diutarakan Pak Ari Ginanjar juga. Oh, dalam video tadi ya di awal ya. Oke, thank you Bu Amalia. Tepuk tangan gemuruh, tepuk tangan yang meriah buat Bu Amalia. Terima kasih banyak. Thank you. Berikutnya ada siapa lagi nih? Pak Muhammad Syakir. Disuruh emak saya untuk jurusan kuliah. Nih Kak Syakir nih berarti ya. Kak Syakir boleh unmute dahulu dong. Pengen denger nih, ingin denger. Silakan boleh di unmute. Ada? Kak Muhammad Syakir. Ada bro? Wah ini mahasiswa kita nih. Disuruh oleh emak saya untuk jurusan kuliah. Oh jadi Syakirnya sendiri yang ikut nih ya. Bukan emaknya nih ya. Terima kasih Syakir. Kalau sudah memungkinkan nanti langsung unmute ya Syakir ya. Saya ingin dengar juga nih dari Gen Z berarti nih ya. Zillennial yang dahsyat nih. Waduh. Good, thank you. Andriani, Muslimin, agar bisa tahu passion dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Agar lebih tahu passion kita dan bermanfaat bagi banyak orang. Tepuk tangan, terima kasih. Oh ada lagi masuk, Ibu Neni Nuriani. Dengan talent DNA saya ingin tahu pekerjaan apa saja yang bisa saya geluti dengan talent DNA yang saya miliki. Bagaimana kiranya talent DNA bisa memberikan impact kepada hal itu, memberikan informasi. Terima kasih. Wah, kalau begitu sekarang tulis di kolom chat. Siapa yang sudah merasa tidak sabar, ingin tahu lebih jauh tentang talent DNA, tulis ketik di kolom chat, katakan saya. Wow, saya kak. Good, thank you. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman semuanya. Dan mari kita langsung saja journey-nya. Dan ini yang menariknya, saya akan awali dengan sesuatu yang spesial. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru join, yang baru bergabung. Terima kasih banyak. Di kesempatan sore hari ini, Anda masuk bergabung dalam sesi seminar bersama ISQ, Talent DNA Discovery. Siap? Wah ini sahabat saya nih, Coach Ramdhani nih ya. Nah Bapak Ibu mari kita lihat. Tunjukkan diri Anda di kamera jika ada sebuah exercise, ada sebuah permainan yang akan kita lakukan. Saya akan memunculkan statement atau kalimat pernyataan di depan layar ini. Dan jikalau menurut Bapak Ibu teman-teman semua, brother sister semua, itu adalah diri kamu, diri Anda Bapak Ibu, silakan munculkan wajahnya di depan kamera. Gini ya. Dekatkan diri Anda ke depan kamera, boleh begitu? Oke, good. Jikalau itu pernyataannya yang kami munculkan tidak menggambarkan diri saya, Bapak Ibu cukup tutup wajahnya di depan kamera begini. Oke, are you ready? Kena open kamera lah dulu. Silakan boleh buka kameranya ya supaya lebih seru ya, Siap. Sebelum kita mulai 5 detik silakan 1 2 3 open kameranya. 1. Biar lebih ramai, biar lebih seru ya. Izin ya untuk sesi ini ya, beberapa saat ke depan ya. 2, 3, oh thank you. 4, supaya kita bisa melihat semuanya ya. 5, siap. Kita akan segera mulai. Yang sudah open kamera kita lihat seperti apa mereka nanti. Oh yang masih dalam tugas mungkin tidak bisa open kamera, tidak mengapa. Tuliskan di kolom chat nanti. Siap, pernyataan pertama. Boleh dimunculkan Kak Surya? Ini dia, tunjukkan diri Anda di kamera jika Anda selalu memastikan lemari pakaian tersusun rapi atau pakaian disusun berdasarkan warna. Yes or no, munculin wajahnya atau tutup. Wow, Bang Randy, ya banget. Siapa lagi nih? Bang Randy, siapa lagi? Kak Alisa. Siapa lagi Bu Hom? Oh, Hom sih enggak ya? Yang tidak boleh tutup 1 2 3. Wah, banyak yang tidak ternyata ya. Di chat juga no, enggak. Kalau kadang-kadang aja gimana Kak? Wah, ini Kak kadang-kadang nih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda. Oke, saya ingin tanya deh, Bang Randy, boleh tanya Bang Randy? Boleh unmute sekilas, unmute silakan Bang Randy. Bang Randy. Ya Pak. Memang selalu seperti itu di rumah?
Iya Pak, seperti itu Pak. Wow, Bang Randy, Tapi nggak sering, nggak sering. Misalkan saya datang ke Bang Randy, ke rumahnya Bang Randy, nah, kita sohib nih, sobat nih ya, soulmate ya. Iya Pak. Tiba-tiba kemudian saya masuk ke kamar Bang Randy, lihat pakaian yang rapi, saya acak-acak. Apa perasaannya Bang Randy? Waduh, haru bercampur duka Pak. Hari bercampur duka. Begitu saya meninggalkan kamar, apa yang akan Bang Randy lakukan? Begitu saya meninggalkan kamar, ruangan Bang Randy, apa yang akan Bang Randy lakukan? Oh, sinyalnya ternyata ya, Bang Randy-nya. Sudah? Oke Bang Randy. Begitu saya meninggalkan ruangan Bang Randy, kamar Bang Randy, apa yang akan Bang Randy lakukan? Wah, paling saya suruh istri saya beresin lagi. Nyuruh istrinya ya. Bang Randy sendiri akan beresin apa enggak? Wah, hilang nih dia nih. Oke, tidak mengapa, tepuk tangan dulu buat Bang Randy. Dibanding marahin saya, ngomelin saya, Bang Randy lebih memilih untuk rapihin dulu pakaiannya. Walaupun nyuruh istrinya, tepuk tangan dulu. Oke, siap. Lanjut, wow. Senyum-senyum aja nih Pak Kusnadi Jaya nih. Happy banget nih kayaknya nih ya. Siap, kita lanjutkan. Apakah ini diri Anda? Tunjukkan diri Bapak Ibu di depan kamera apabila Anda berbincang dengan siapa saja yang ditemui ketika berada di lift, di supermarket, pesawat, ataupun restoran. Yes or no? Yes, open kameranya. Dekatkan wajahnya. Jikalau no, tutup wajahnya. 1, 2, 3, mulai. Banyak yang nutup juga nih ya. Bang Heru, yes. Bu Fitri, yes. Pak Kusnadi Jaya, yes. Waduh. Bu Apriliani juga yes ya. Wah, kita bincang dulu deh. Pak Heru, unmute Pak Heru. Yang cowoknya dulu nih, yang bapak-bapaknya dulu nih, yang ganteng-ganteng nih ya. Pak Heru memang selalu seperti itu. Apa boleh di-unmute? Pak Heru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, seperti itu seorang Pak Heru selama ini. Siap, ya. Wah, contohnya seperti apa? Kita jangan terlalu pesimis, optimis. Oh, selalu optimis. Jumpa dengan orang dimanapun nanya begitu, mengawali pembicaraan seperti itu, Pak. Iya, iya Pak. Ada yang orang seperti itu ya. Tepuk tangan dahulu buat Pak Heru. Terima kasih. Lanjutkan yang berikutnya. Siap. Siapa di antara Bapak Ibu yang menulis hal-hal yang perlu dilakukan dan senantiasa menyelesaikan sesuai list, sesuai daftar, bahkan ketika hari libur? Yes or no? Yang yes, open kameranya. Lihat di depan kamera. Yang no, tutup wajahnya. Bu Farah, oh yes. Bu Apriliani, yes juga. Bu Rini, yes juga. Ke Bu Farah dulu deh kita coba. Assalamualaikum Bu Farah, silakan di unmute. Ibu seperti ini, betul seperti itu. Halo Bu Farah. Ya, Waalaikumsalam ya. Ibu Farah seperti itu, selalu menuliskan detail demikian. Ya. Ada. Jadi kalau nggak ditulis lupa takutnya. Oh, itu. Kalau nggak ditulis jadi HP, di list gitu. Terus lakukan pasti. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita. Kalau kita yakin nggak bisa, kita nggak akan tulis. Kalau kita nggak bisa, kita nggak akan ambil. Jadi kita yakin bisa, ada sesuaikan kepentingan pribadi. Atau misalkan ada urusan apa, kita harus kesampingkan kepentingan pribadi untuk. Misalkan itu kepentingannya bukan pribadi ya. Kalau pribadi ya memang harus dilakukan ya. Jadi kita harus menimbang-nimbang di awal kalau yakin bisa lakukan dan harus tuntas dan harus tanggung jawab. Itu namanya komitmen ya. Oh, ternyata ada komitmen menurut seorang Ibu Farah. Melakukan itu semua adalah bagian dari komitmen. Bahkan di hari libur, bener Bu? Ya, termasuk hari libur juga. Jadi menurut saya tuh namanya orang kan healingnya beda-beda ya, enjoynya beda-beda ya. Kalau saya enjoynya dengan itu, jadi itu kepuasan sendiri. Jadi kan masing-masing orang beda-beda ya. Tepuk tangan Ibu Farah, terima kasih untuk sharingnya. Kita lanjutkan, siap ya. Selanjutnya,
Nih, tunjukkan diri Anda di kamera jikalau Bapak Ibu selalu mengambil banyak foto untuk mendapatkan satu gambar yang sempurna. Jadi kalau lagi mau foto itu bukan hanya sekali, berkali-kali gitu loh. Siapa yang seperti ini? Yes or no? Open kameranya di depan. Wah, ini tukang foto semua nih kayaknya nih. Yes semua nih. Yes juga Pak Baim tuh ya. Oke, kita lihat. Saya coba cross check dengan Ibu Rini. Unmute Bu Rini. Bu, memang kalau lagi ngambil gambar, ngambil foto berapa kali pijit sih Bu? Bisa lebih dari sekali. Bisa lebih dari sekali. Kenapa? Kan gambarnya masih itu-itu juga. Ya kadang cari posisi yang tepat gitu. Oh yang gitu. bagus. Ternyata ingin mencari yang lebih tepat, posisi yang lebih pas. Begitu Bu. Ya. Tepuk tangan buat Ibu Rini. Terima kasih Bu Rini. Kita lanjutkan lagi. Siapa di antara Anda yang sulit untuk mengatakan tidak ketika seseorang minta bantuan? Tolongin dong, bantuin dong. Dan gak bisa mengatakan tidak. Bisa aja, boleh, silakan, yes. Yang seperti ini tunjukkan wajahnya di depan kamera. Bu Neni enggak. Bom sih enggak. Ada Bu Devi, boleh di-unmute Bu Devi. Kak Devi, Assalamualaikum. Seperti ini Kak Devi. Ya, waalaikumsalam. Ya emang agak susah mengatakan tidak. Agak susah mengatakan tidak. Ketika ada orang datang minta tolong, apa yang terjadi dengan seorang Bu Devi? Gimana? Ketika ada orang datang dan meminta tolong pada seorang Mbak Devi, apa yang Anda rasakan? Apa yang terjadi pada diri Mbak Devi? Ya merasain kalau aku di posisi dia aja, kalau nggak ada yang bantuin pasti nggak enak sih. Wah, memikirkan kalau di posisi dia ya. Sampai mikirin di posisi, kayaknya yang nutup peduli amat deh. Tidak mengapa. Tepuk tangan Bu Devi, Kak Devi. Yes, kita lanjutkan. Masih adakah? Ini dia, siapa di antara Anda yang bekerja nih ya? Di gedung-gedung tinggi nih. Siapa di antara Bapak Ibu yang sering menekan tombol lift berkali-kali untuk mengingatkan lift bahwa Anda ada di sana? Hello lift, cepat kenapa? Ada yang seperti ini, yes or no muncul. Pak Baim no di chat. Ada yes. Siapa nih yang yes di sini? Bu Neni ya, Bu Neni juga yes. Kak Farah yes juga tuh. Oke, Bu Neni seperti itu, unmute silakan. Lagi di mall kah atau lagi bekerja kah? Seperti itu Bu Neni, betul? Oh, belum bisa terkomunikasi ya, tidak mengapa. Baik, masih adakah? Mari kita lihat satu lagi. Ini dia, siapa di antara Bapak Ibu baik menggunakan mobil ataupun motor senantiasa mengajak teman Anda balapan di jalan raya? Siapa? Atau bahkan ketika ada orang menyalip Anda, nggak mau kalah, saya kejar juga dia. Yes or no, munculkan wajahnya di depan kamera atau tutup, hide your face. Yes or no? Kak Devi yes ya. Pak Heru yes juga, Pak Kus juga yes nih kayaknya nih. Oh no, ternyata no, Pak Kus no. Langsung tutup dia. Oke, baik, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Bapak Ibu. Silakan yang ada kopi hangat, yang ada teh hangatnya boleh diseruput dahulu, dibuat nyaman, tenang, silakan. Oke, mari kita lihat. Menurut Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, brother and sister, karena banyak zilenial juga yang bergabung di sini ya, milenial ya. Terima kasih, sore hari ini Anda sudah join, keren. Mengapa tidak semua orang menunjukkan diri? Kira-kira menurut Bapak Ibu, teman-teman semua, mengapa? Why? Ketik di kolom chat unmute. Saya ingin berkenan ada yang unmute dong, supaya kita bisa komunikasi, interaktif. Karena kita berbeda. Oke, good, Fokus Nadijaya. Yes. Yang lain? Mengapa tidak semua orang menunjukkan diri tadi? Silakan. Why? Malu. Apa yang membuat kita malu tidak melakukan hal itu? Oke.
Karena tidak mau dibaca dan ketahuan kelemahannya. Oh gitu ya. Maksudnya contohnya apa tadi? Merapikan pakaian nggak semuanya. Malu, takut ketahuan kelemahan. Maksudnya begitu kah? Boleh unmute silakan Bu Rini. Sudah unmute silakan. Boleh sharing Bu Rini. Menurut Anda mengapa tidak semua orang menunjukkan diri? Why? Kalau saya lebih ke malu sih ya. Kepada malu tadi ya. Kenapa bisa kemudian Ibu menyimpulkan itu karena malu melakukannya? Nggak ingin mengeksplor diri ya. Oh begitu. Tidak ingin mengeksplor diri. Terima kasih untuk sharingnya Bu Rini. Good. Ia takut ketahuan katanya tuh Pak Ali mengamini tuh Bu. Ia takut dibuat bahan gibah. Parah. Oke. Mari kita lihat, dengar dan rasakan Bapak Ibu semua. Ternyata di antara kita berbeda tadi. Betul ya kalimatnya ya. Beda watak dan bawaannya Bu Neni. Terima kasih. Beda passion dalam sikap dan sifat. Terima kasih. Nah ternyata memang benar adanya. Di setiap kita memiliki ciri khas. Setiap kita memiliki talenta, passion, kekuatan yang bagi kami, keunikan yang tadi itu adalah sebuah kekuatan. Apa yang terjadi pada diri kita itu adalah kekuatan. Kalau Anda tadi melihat ada orang yang merapikan, itu adalah kekuatan dia. Ada orang yang ingin mengajak untuk balapan, itu adalah sebuah keunikan, kekuatan. Apa yang ada pada diri setiap orang berbeda. Dia dengan nyamannya mengajak orang berbicara di sebuah tempat dimanapun, itu adalah keunikan. Dan bagi kami itu adalah sebuah kekuatan. Dan ini yang menariknya. Ketika kita paham akan kekuatan, maka dalam talent DNA kami akan mengajak Anda untuk fokus pada kekuatan tersebut. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang positive psychology. Dalam perjalanannya nanti tidak hanya saya, nanti saya pun akan bersama dengan orang yang hebat sesaat saya akan tunjukkan, perkenalkan kepada Anda. Nah, mari kita lihat keunikan-keunikan tadi di dalam talent DNA yang spontan, betul ya? Tadi tiba-tiba Pak siapa tadi? Begitu saya acak-acak rumahnya, yang dia pikirkan bukan sayanya ngomelin saya, tapi langsung beresin dulu pakaiannya, betul ya? Pak siapa tadi? Pak Randy, betul ya? Dia fokus langsung kepada dirinya. Maka apakah yang disebut dengan talenta itu, keunikan tadi? Ini yang disebut dengan sesuatu yang menjadi kecenderungan seseorang. Uniqueness ini menjadi kecenderungan seseorang dalam bertindak, berperilaku. Coba kita lihat, dengar dan rasakan. Ketika Anda menjawab pernyataan-pernyataan tadi, yang Anda lakukan itu sesuatu yang kecenderungan kita, yes or no? Ketik di kolom chat. Kamera jempolnya. Oh yes, oke, terima kasih. Bener banget. Apalagi inilah reaksi spontan kita. Pak Randy tadi menunjukkan kepada kita, memberikan pembelajaran bahwa reaksi spontannya adalah beresin dulu pakaian saya. Betul begitu Pak Randy? Betul Pak, betul. Sayanya dicuekin dulu, dibiarkan dahulu, mungkin ada gimana gitu perasaannya. Boleh jadi ada, betul kan Pak Randy ya? Bayangin aja, lemari pakaiannya diacak-acak, betul Pak Randy? Betul Pak. Tapi yang difikirkan oleh Pak Randy apa dahulu? Sayanya atau pakaiannya? Pakaian dulu Pak. Tepuk tangan buat Pak Randy. Spontan, kecenderungan kita apa? Lalu kemudian ketika dirapikan, memastikan pakaiannya rapi kembali, walaupun itu istri yang melakukan, apa yang terjadi dengan seorang Pak Randy? Melihat pakaiannya kembali tersusun, kembali pada tempatnya seperti yang diinginkan, apa perasaannya kira-kira Pak Randy? Wah, udah senang Pak, jadi fokus lagi sama orang atau yang mengacak tadi Pak. Aduh, ini yang disebut dengan ini dia, memberikan kepuasan. Begitu pakaiannya sudah kembali ke posisinya, puas Pak Randy, betul begitu ya? Betul Pak, betul. Tadi yang di lift, di saat orang dia neken-neken tombol liftnya, memastikan tertutup, terbuka, memastikan cepat naik, cepat turun.
Bagi kita yang memang seperti itu, Anda merasa puas tidak? Yes or yes, ketik di kolom chat. Dan secara tidak kita sadari, begitu kita masuk lift, ya ini kejadian juga di kami berada di lantai 24 Menara 165 sekarang. Saya perhatikan ada teman-teman kami yang seperti itu juga begitu masuk lift. Kok nggak nutup-nutup? Spontan, kecenderungan seseorang. Inilah talenta. Ucapkan. Talenta. Tulis di kolom chat. Talenta. Kecenderungan seseorang, reaksi spontan seseorang, dan kemudian memberikan kepuasan ketika dia melakukannya. Ketika orang disalib, dan dia punya kecenderungan ingin balapan gitu. Kalau dia tidak melakukan, apa perasaannya tuh? Pernah Anda alami ini? Yang yes tadi. Rasanya gimana gitu begitu disalib? Betul atau betul? So welcome. Hari ini kita akan kupas. Mungkin tidak detail keseluruhannya, tapi ini akan menarik, kita akan bahas sama-sama. So Bapak Ibu, mari kita lihat. Dari semua keunikan yang kita miliki tadi, dari hal-hal spesial yang menjadi kekhasan kita, dalam talent DNA, kekuatan-kekuatan itu kami berikan nama. Tadi masih ingat? Memastikan lemari pakaian tersusun rapi atau pakaian disusun berdasarkan warna. Kami namakan ini yang disebut dengan perfeksionis. Talent DNA-nya yaitu perfeksionis. Bro Randy tadi ya. Ketika seseorang dia senang untuk berbincang dengan siapapun, baik berada di lift, supermarket, pesawat, ataupun di restoran, bahkan di tempat manapun Anda, kami namakan kekuatannya ini yang disebut dengan talent DNA sociable. Lalu berikutnya ketika kita senantiasa menuliskan hal-hal yang perlu dilakukan, senantiasa menyelesaikannya sesuai dengan daftar, bahkan ketika libur, kami menamakannya inilah yang disebut dengan goal getter. Lalu kemudian ketika kita senantiasa mengambil foto, banyak sekali untuk mengambil satu gambar yang sempurna, mendapatkan satu gambar yang sempurna, inilah yang disebut dengan optimizer. Kami namakan optimizer. Yang berikutnya, ketika Anda sulit untuk mengatakan tidak, ketika seseorang senantiasa meminta bantuan datang pada diri Anda, kami menamakannya ini yang disebut dengan affectionate. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini dia satu lagi ya, yang menekan lift tadi yang kita bahas ya. Inilah yang disebut dengan inisiator. Kekuatannya, keunikannya kami namakan dalam talent DNA, inilah yang disebut dengan inisiator. Oke. Yang balapan kompetitif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, adakah di antara Anda yang mungkin secara agak-agaknya terawang Anda, kira-kira Anda selalu ingin lebih baik dibandingkan orang lain? Tulis di kolom chat, katakan saya. Seperti yang tadi Anda sudah sampaikan. Muncul dan juga tidak. Itu dia, betul ya? Yes. Nah, kita akan lanjutkan sekarang. Semakin menarik. Lihat depan kamera, tersenyum terlebih dahulu. Kepalkan tangannya. Pagi! Izin ya di ESQ walaupun sore, sapaannya pagi. Siap, keluarkan unmute semuanya biar energinya terasa. Pagi! Pagi. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ingat tadi mungkin sudah diputarkan juga videonya di depan ya. Di Indonesia ada 4 orang Rudy yang sangat terkenal. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Rudy Hartono. Siapa Rudy Hartono? Unmute, tulis di kolom chat. Main bulu tangkis. Main bulu tangkis. Jago badminton ini ya. Peraih All England 5 kali All England. Rudy Hadisuwarno, siapa beliau? Stylist hair. Oh yes, penata rambut yang luar biasa. Rudy Khairuddin? Chef. Terima kasih. Rudy Habibi?
Wapres. Wapres kita. Spesialisasinya apa? Teknologi. Pesawat terbang, betul ya? Mari kita lihat, seandainya kita tidak mengenali, tidak memahami talent orang-orang yang luar biasa ini, lalu kemudian Anda bayangkan, perhatikan Bapak Ibu, Anda bayangkan seorang Rudy Hoirudin dipaksa untuk main badminton, latihan badminton, belajar badminton. Kira-kira apa yang terjadi? Ambiar. Ambiar, apalagi unmute, tulis di kolom chat. Seorang Rudy Hoirudin dipaksa untuk badminton, apa yang terjadi? Mohon izin ya, mohon izin ya. Apa? Mungkin akan jualan, Coach. Jualan di lapangan badminton, malah jualan bukan main. Yang ada bukan main, malah jualan. Aduh Pak Kus, mohon izin ya. Iya boleh jadi shuttlecocknya bukan digunakan berlatih, malah disup oleh beliau. Nyun sewu ya. Coba bayangkan oleh Anda seorang Rudy Hadisuwarno dipaksa, dituntut untuk membuat pesawat terbang. Apa yang terjadi? Tulis di kolom chat, unmute. Kira-kira agak-agaknya pesawat terbangnya jadi gimana tuh ya? Pesawat terbangnya keriting Coach katanya. Pesawat terbangnya didandanin. Pagi! Ini dia. So hari ini kita mulai mengidentifikasi Rudy saja, keempat Rudy ini memiliki kekuatan, talenta, passion yang berbeda-beda. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita, saya, Anda? Sudahkah Anda mengenali apa talenta, apa passion diri Anda? Izinkan saya sharing guru kami, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ada yang sudah pernah mendengar ceramah Dr. Ari? Bagaimana Dr. Ari berbicara, speech-nya seperti apa? Tulis di kolom chat, unmute. Figur seorang Dr. Ari yang Anda ketahui, bicaranya bagaimana? Memberikan semangat gitu kan. Betul ya? Apalagi percaya diri. Terima kasih Bu Apriliani. Tegas. Menyenangkan apa menyeramkan itu ya? Menyenangkan. Oke. Terima kasih. Apalagi luar biasa, harismatik, berwibawa, penuh ilmu. Wah. Sekarang saya ingin Anda bandingkan, ini adalah anak beliau, namanya Erik. Coba bandingkan mimik wajahnya, raut mukanya Erik dengan Dr. Ari. Mirip tidak? Tulis di kolom chat. Bandingkan oleh Anda seorang Dr. Ari, guru kita, dan anaknya, putra beliau, Erik. Secara postur tubuhnya mirip atau tidak? Tulis di kolom chat. Ya, mendekati sama, mirip pisan, gitu. Oke. Pertanyaannya, kekuatan Dr. Ari, talenta, passion Dr. Ari sama tidak dengan Erik? Tulis di kolom chat. Mari kita lihat langsung, kita dengarkan langsung Dr. Ari dalam postingan IG-nya. Kita lihat sama-sama ya. Mirip dengan saya, namun saya rasakan sifatnya sangat berbeda dengan saya. Erik pendiam, saya energizer, sesuai dengan talent DNA saya. Lalu saya ajari dia karate. Saya paksa Erik supaya karakternya mirip dengan saya. Tapi semakin lama saya rasakan sifatnya jauh berbeda dengan saya. Contoh, kalau beli motor, saya motor baru. Dia lebih suka motor tua, bahkan motor rusak sekalipun, lalu diperbaiki. Lalu saya katakan, belilah motor baru, kalau perlu saya bantu. Tapi tetap dia beli motor lama. Lalu dengan DNA talent, saya temukan bahwa ternyata talenta dia adalah fixer atau suka memperbaiki segala sesuatu, dan kolektor suka mengumpulkan ilmu, tanaman, atau barang. Tapi ternyata Erik juga direktif, yaitu dorongan kuat untuk mengarahkan. Artinya dia sebenarnya ada motivasi di dalam badannya yang diam itu, serta personalize, yaitu kesediaan untuk menghargai perbedaan. Tapi juga saya baru tahu bahwa Erik itu signifikan, yaitu keinginan untuk tampil dan dihargai. Saya pikir dia tidak butuh penghargaan. Saya baru tahu, padahal nampaknya dia
pendiam dan tidak butuh penghargaan. Hampir saya salah memahami Erik. Sekarang Erik maju dengan passion dan DNA talentnya. Dia menjadi eksportir internasional tanaman hias langka dan sudah punya cabang distributor internasional di Jerman, di California, di Kanada, di Manchester, serta Singapura. Sekarang Erik sudah berkeluarga, hidup bahagia, dikaruniai 3 anak yang lucu. Karena ternyata harmoni adalah kekuatan talentanya. Pantas keluarganya tenang-tenang saja. Dan tetap dia beli motor bekas, diperbaiki lagi, dan saya harus memujinya karena DNA expectation-nya membutuhkan itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Erik. Mari kita lihat Bapak Ibu yang kami hormati. Dari kemiripan Dr. Ari dan juga Erik, ternyata keduanya memiliki talent DNA yang berbeda. Kita bandingkan ya. Mari kita lihat seorang Dr. Ari, kenapa beliau sangat semangat, percaya diri. Lalu kemudian apalagi yang Anda tuliskan tadi? Karismatik, apalagi? Itu dia. Betul, energik. Ternyata semua secara tidak langsung didolong dengan talent DNA beliau. Artikulatif, mampu menjelaskan dengan detail, energizer, selalu memberikan semangat, self-confident digabung dengan goal-getter. Selalu tujuannya ke depan, mencapai target-target dan percaya diri. Lalu kemudian senantiasa advisor, memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan saran. Itu terjadi, saya rasakan banget. Strategizer, beliau senantiasa memiliki cara-cara yang berbeda. Strategi, convincing, meyakinkan, membuat orang menjadi paham. Vigorous, Dr. Ari itu pekerja keras, senantiasa bergerak. Kita lihat di IG-nya. Inovatif, selalu memunculkan hal-hal baru. Intuitif, memunculkan intuitifnya dalam beraktivitas. Tapi kita lihat seorang Erik, dari kemiripannya, ternyata Erik adalah orang yang fixer. Tipikal orang yang ingin memperbaiki sesuatu, kolektor, mengumpulkan bahan inputan signifikan, ingin diapresiasi juga, ingin berkontribusi, aversif, kehati-hatian. Nah, terbayang tidak oleh Anda Bapak Ibu semua, dari hal yang berbeda, bahkan kontemplatif, lebih untuk merenung, melihat ke dalam diri gitu kan sebelum berbuat. Jikalau seandainya Dr. Ari tidak mengetahui talentnya Erik, bayangkan oleh Anda Dr. Ari tidak mengetahui talentnya Erik, kemudian memaksa Erik untuk menjadi seperti Dr. Ari. Udah mulai senyum-senyum nih ya. Pokoknya mengajak Erik untuk menjadi seperti seorang Dr. Ari. Pertanyaan saya, kira-kira perasaan seorang Erik seperti apa? Tulis di kolom chat. Apa yang akan terjadi dengan seorang Erik? Tulis di kolom chat. Erik tuh pendiam, beda dengan Ayah, gregetan katanya. Tertekan, tersiksa. Erik stres. Lalu kemudian bayangkan Dr. Ari yang meminta Erik menjadi seperti dirinya, seperti beliau, dan melihat Erik tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan Dr. Ari. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa perasaan yang dirasakan oleh seorang Dr. Ari melihat anaknya? Tulis di kolom chat. Erik berat banget. Kecewa. Sedih. That's it. Betul begitu ya? Pagi. Semangat pagi. Nah, pertanyaannya sekarang, terbayang tidak oleh Anda Bapak Ibu, dampaknya apa yang akan terjadi jikalau seandainya hal ini tidak difahami? Ya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang ketika dahulu Anda menjadi seorang anak, lalu kemudian dipaksa oleh orang tuanya, mulai senyum-senyum nih ya. Atau boleh jadi orang tua kita, ibu ayah kita tidak paham dengan diri kita, dengan passion kita, talenta kita. Apa yang terjadi dengan diri Anda? Ketik, tulis di kolom chat. Kok jadi cemas begini wajahnya nih ya? Bagus tadi kayaknya mengingat masa lalu diketawanya nih. Merasa gagal katanya tuh kan. That's it. Apa dampaknya jikalau itu terus dilanjutkan dan keduanya, mohon izin, guru kita Dr. Ari tidak memahami seorang Erik, Erik tidak memahami seorang Dr. Ari, apa yang akan terjadi? Tulis di kolom chat.
kesal, hancur, enggak semangat. Berusaha menjalani tapi tertekan, tidak berhasil, stres. Oke. Nah itu dia. Tapi bayangkan ketika guru kita Dr. Ari mengetahui talentnya apa, DNA-nya, kekuatannya, Erik pun demikian, apa dampaknya, apa yang terjadi? Kita lihat Dr. Ari tetap menjadi seperti Dr. Ari. Tidak berubah menjadi seperti Erik. Beliau tetap dengan semangatnya, energinya, confident-nya, goal getternya. Tidak berusaha untuk menjadi orang lain, tapi tetap menjadi seorang Dr. Ari. Memaksimalkan talent DNA-nya, dampaknya, impact-nya apa yang terjadi? Subhanallah Bapak Ibu, hari ini Dr. Ari memimpin 18 perusahaan ISQ Group. Dan bayangkan beliau menjadi presiden direkturnya, yang kalau berjumpa dengan Dr. Ari, ya kami semua mungkin tidak selamanya bisa berjam-jam jumpa dengan Dr. Ari. Tapi dalam waktu 5 menit saya jumpa dengan Dr. Ari, apa yang terjadi? Ya saya kalau boleh cerita diri saya sendiri, ya terchallenge, semangat, ada motivasi. Dr. Ari mengajak kami untuk mencapai target-target kami, itu yang terjadi. Walau hanya 5 menit berjumpa, bincang hanya 5 menit, melihat arahan dari beliau, sapaan dari beliau. Karena talentnya. Dan yang luar biasanya lagi, 23 tahun ISQ Group, dengan talentnya tersebut beliau membangun Menara 165. Bayangkan Bapak Ibu, dengan talent tadi beliau menjelaskan tentang Menara 165. Dr. Ari memberikan semangat kepada kami para trainer, para karyawan ISQ, dan bahkan para alumni ISQ. Beliau meyakinkan kami semua tentang pentingnya bangunan Menara 165 yang menjadi lambang perjuangan. Bahwa apapun yang kita lakukan tiada lain adalah untuk Ia yang Maha Kuasa di atas segalanya. Dan tiada lain, semua ini dilakukan karena Dr. Ari senantiasa memunculkan talentnya. Tidak menjadi orang lain, tapi hadir untuk menjadi dirinya. Itu dia. Lalu bagaimana dengan Erik? Erik yang pendiam tadi pun tetap menjadi seperti Erik. Dan hasilnya kita dengar tadi dalam videonya, Dr. Ari bercerita, akhirnya seorang Erik menjadi seorang ahli tanaman. Betul ya? Mengoleksi, lalu kemudian menjualnya, cabangnya ada di berbagai negara bahkan. Dan mereka semua, Erik tumbuh menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Pagi! Semangat pagi! Pagi! Inilah ketika kita memahami talent DNA kita, kemudian menguatkan talent yang kita miliki tersebut. Nah pertanyaannya, sudahkah kita Bapak Ibu mengetahui talent DNA Anda? Sudahkah Anda memahami talenta, kekuatan diri Anda? Sudahkah diri kita memahami akan passion diri kita? Berkenan boleh ketik di kolom chat. Mungkin boleh jadi di sesi seminar ini ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengambil assessment talent DNA. Yang sudah boleh ketik di kolom chat, katakan saya. Yang belum boleh ketik di sana, belum. Oh Bu Alfia belum ya. Bu Maria sudah, saya. Bu Neni sudah, saya. Yang sudah ketik saya, yang belum berkenan ketik belum, begitu ya. Oh, belum maksimal. Mau akan, oh ada mau akan juga ya. Perasaan tadi cuma saya dan belum. Ada mau akan. Belum Om, oke. Denny, Ramdan, it's okay, welcome. Nah mari kita lihat, nah ini yang boleh jadi sering terjadi pada diri kita selama ini. Nah yang dilakukan oleh Dr. Ari dan Erik adalah ketika menjalankan kekuatan talent DNA-nya, maka yang dilakukannya menjadi sesuatu yang is. Apa itu is? Mudah. Menjadikan seorang Dr. Ari dan Erik ketika menjalankannya enjoy. Selesai training hari ini Dr. Ari kembali lagi membimbing kami, menuntun kami, mengisi lagi kelas training hari ini. Baru juga kemarin Sabtu Minggu bersama kami. Lakukan lagi. Dan apa yang dikerjakannya menuju sempurna, excellent. Dan boleh jadi akan menghasilkan earn. Mendapatkan something dari apa yang dilakukannya.
Dan inilah kita memahami di dalam positif psychology, Bapak Ibu, kita menyadari ada yang disebut dengan lahan subur dan lahan tandus. Pertanyaan saya, jikalau di lahan subur kita menanam tanaman, kira-kira mudah atau tidak? Ketik di kolom chat. Unmute. Mudah. Bagaimana kalau di lahan tandus? Kira-kira kita bisa menanam tidak di lahan tandus? Belum tentu, oke? Tuliskan. Bisa. Pertanyaannya, effortnya bagaimana? Usaha yang dilakukan, betul ya? Pupuknya harus berapa banyak, biaya yang dikeluarkannya berapa banyak, pengairannya dan seterusnya. Betul ya? Ah, itu dia. Ketika kita menanam di lahan tandus. Tapi ketika kita menanam di lahan subur, effortnya lebih mudah. Maka dari sana kemudian dilakukanlah sebuah riset tentang positive psychology. Jikalau selama ini ketika mengembangkan seseorang kita fokus kepada kelemahan orang tersebut. Betul begitu? Masih ingat? Apa yang kurang, apa yang menjadi gap dari seseorang, kemudian itu yang dikembangkan, itu yang diberikan perlakuan. Tapi kemudian dengan pemahaman ini, lalu kemudian berkembang tentang kenapa tidak kita fokus kepada hal yang baik, kekuatan seseorang. Dan di tahun 1970-an dilakukanlah riset oleh Nebraska University terhadap sekelompok orang, siswa yang dilakukan kemampuan mereka tentang membaca cepat. Ada dua kelompok siswa akhirnya. Yang pertama adalah kelompok siswa yang memang natural, dia potensial, dia mampu membaca dengan cepat. Dan kelompok yang satu, dia rata-rata. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kelompok yang rata-rata dia hanya mampu membaca 90 kata per menit. Sedangkan kelompok yang potensial dia mampu membaca 225 kata per menit. Kedua kelompok siswa ini kemudian diberikan pembekalan tentang training membaca cepat. Lalu kemudian dengan guru yang sama, metode yang sama. Setelah dilakukan uji kembali yang luar biasa. Kita lihat anak-anak siswa yang rata-rata yang awalnya 90 kata per menit, dia naik menjadi 135 kata per menit. Peningkatannya 50%. Pagi. Masih semangat, terima kasih. Yang berikutnya 225 kata per menit yang potensial. Kira-kira menurut Anda, setelah bimbingan tadi, training, metode yang sama, menurut Anda, teman-teman semua, dia naik tetap atau justru turun? Ketik di kolom chat, silakan. Tetap. Bu Aulia, terima kasih. Lebih maksimal. Harusnya naik. Naik lebih pesat. Oke, saya menarik ini. Tetap, Bu Aulia. Menurut Anda mengapa tetap, Bu Aulia? Boleh unmute, boleh ketik di kolom chat. Mengapa tetap? Mas Haru juga, Mas Heru, mengapa tetap? Boleh ketik di kolom chat atau unmute. Oke, yang menjawab naik. Kira-kira kalau naik berapa? Kalau ini kan 50% tuh, menjadi 135. Kira-kira kalau naik, kira-kira agak-agaknya di kisaran berapa? Ketik di kolom chat. Naik 800%, wow. 75%. Oke, good. Oh, Bu Nur Hidayah naiknya 800% karena saya sudah punya talent 75%. Naiknya 90% aja lah. Gitu ya. Oh, oke. Mari kita lihat ini yang luar biasa. Karena orang yang potensial biasanya sudah merasa bisa dan tidak mau upgrade. Itu dia. Sehingga Anda memilihnya tetap ataupun naiknya sedikit. Begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat ini dia risetnya. Ternyata kenaikannya adalah 2000 kata per menit. Ya luar biasa. 788%. Presisi banget tuh ya. 800% Bu Neni ya. Eksponensial. Amazing. So Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata ketika kita fokus pada kekuatan, dampaknya sangat signifikan.
Nah, maka sekarang saya tidak sendirian. Kita ingin menggali lebih jauh tentang talent ini dari seorang pakar yang memang luar biasa. Dr. Ari mengundangnya bergabung dengan ISQ kali ini. Dan beliau memang orang yang malang melintang dalam dunia bagaimana mengembangkan seseorang untuk psikometrik. Dan yang luar biasanya lagi, beliau adalah co-creator dari Talent DNA. Izin saya ingin tunjukkan terlebih dahulu, ini dia profilnya. Putri Pamela, co-creator dari Talent DNA. Dan mari kita akan dengar, lihat dan rasakan lebih detail, lebih jauh lagi terkait Talent DNA ini bersama dengan pakarnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Kita sambut Coach Pamela, kami persilakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Coach Pamela. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Bapak Ibu yang ada di Zoom, kita ketemu lagi. Halo. Halo Coach Pamela, gimana kabar sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Coach, kita mau ngupas sesuatu yang menarik nih di sore hari ini tentang Talent DNA. Boleh cerita dong kepada kami semua? Seperti apakah itu dan bagaimana, monggo silakan. Kita dengar langsung ya Bapak Ibu. Oke, well, salam kenal untuk Bapak Ibu di sini. Saya saat ini sebagai managing partner dari Ek Consulting, dan salah satu yang kami lihat dan temukan di dalam research yang kami lakukan di penelitiannya, kita melihat juga peserta-peserta training dari ISQ, kita melihat juga mungkin teman-teman kita di corporate juga, dan banyak dari klien-klien saya mengatakan bahwa mereka seringkali merasa saya ini ada di job yang tepat nggak sih Mbak? Gitu. Sering banget mereka mengatakan itu. Atau mungkin sesepele mahasiswa-mahasiswa juga, karena kan ISQ ada namanya ISQ Business School. ISQ Business School. Dan kita juga menanyakan ke mereka, apa sih yang kalian rasakan? Do you feel passionate about what you're doing? Dan seringkali mereka mengatakan ada beberapa yang merasa, oh I'm on fire. Dan itu terlihat banget bedanya dengan student lainnya yang dimana mereka merasa, saya kesini cuma dipaksa orang tua saya. Gitu. Nah, mungkin ini juga bukan pengalaman untuk hanya orang-orang itu ya. Saya pribadi pun pernah mengalami hal yang sama. Sebelum join ISQ, saya pernah di beberapa organisasi lain, dan selalu ada momen di mana saya ini sudah menggunakan kekuatan saya sebenarnya nggak sih? Kok kadang-kadang saya merasa kayak ada belenggu ya. Saya merasa ada sebuah kehampaan gitu dari apa yang saya lakukan. Karena seringkali saya bertanya, sebetulnya saya ini capek buat apa sih? Saya berkontribusi atas apa? Apa yang menjadi makna hidup saya? Nah, dari situ Coach Eka akhirnya kami memutuskan, dan juga atas idenya guru kita semua ya, Pak Ari Ginanjar, bahwa kayaknya kita butuh sesuatu di mana semua orang di dunia ini, mau di umur berapapun, mereka bisa menggali apa yang menjadi potensi dirinya, apa yang menjadi talentanya, sehingga apa yang mereka lakukan lebih bermakna, mereka tahu kontribusinya di mana, dan apa yang bisa membuat mereka lebih sukses gitu, Coach. Ini menarik loh Mbak Pem, di umur berapapun ya, terbayanglah anak-anak usia sekolah ya. Ya zaman saya sekolah juga, yang penting sekolah ya sekolah aja gitu kan. Ketika ya tadi juga ada beberapa pertanyaan tuh, ketika kita masuk di SMA, mau ke sains kah, IPA kah, atau IPS, itu pun menjadi sebuah perdebatan, pergolakan juga. Ngalir aja deh, yang penting mah sekolah juga. Begitu mau kuliah, bingung lagi juga, confused juga. Ya betul banget. Jadi dari yang kami buat sebetulnya memang tidak dites untuk anak-anak ya. Minimal adalah umur 15 tahun 15 sebetulnya. Dan dari situ kita melihat sebetulnya salah satu yang bisa assessment ini lakukan, penggalian ini lakukan adalah utamanya menggali bagaimana sih tiap orang bisa punya kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga mereka bisa menavigasi hidupnya dengan ownership, dengan komitmen, dan juga punya bekal bahwa I'm gonna be successful. Karena kita semua impiannya semua bisa jadi yang tadi 800% gitu kan.
Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Kasih semangatnya dong. Pagi. Mbak Pem, ini menarik sekali nih. Kan tadi kita melihat juga kan cerita dari guru kita Dr. Ari dengan Erik. Untung Pak Ari tahu tuh. Akhirnya Erik jadi luar biasa, eksponensial juga tuh. Ya, saya temukan juga di beberapa case kan training ISQ ada training untuk anak-anak juga, untuk remaja juga. Terkadang ketika kami melakukan coaching dengan para orang tuanya yang mengantarkan anaknya training, selalu mengomelnya tuh, anak saya nih masalahnya di sini dan lain sebagainya. Itu sangat memungkinkan memang anaknya atau boleh jadi orang tuanya, gimana sih Mbak? Bisa jadi dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Bisa jadi dua-duanya. Jadi mungkin sedikit sneak peek apa sih talent DNA itu. Talent DNA ini sebetulnya bukan teori baru. Ini dasarnya dari buku Pak Ari yang pertama, jilid pertama buku ISQ. Pak Ari menamakannya namanya barometer suara hati. Karena percaya bahwa di dalam diri masing-masing orang punya suara hati yang bisa membawa mereka kepada potensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian teori itu pun disempurnakan di buku ISQ jilid kedua, namanya ISQ Power, berevolusi namanya menjadi Asmaul Husna Value System. Dan kami lihat bahwa, ini bisa dikembangkan lagi dan kita bisa perdalam di mana ini bisa menjawab ISQ model, di tengahnya yang ada fitrahnya ya Coach Eka. Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Bahwa memang Bapak Ibu yang sudah pernah ikut training ISQ pasti paham nih ya, terutama yang basic training. Bahwa setiap orang tuh memiliki fitrah, dorongan, nilai-nilai kebaikan yang selalu ingin muncul, selalu ingin pop up dalam keseharian. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Contoh nih saya ingin tanya, siapa di antara Bapak Ibu senang melihat orang yang menolong? Tunjuk tangannya, katakan saya, ketik di kolom chat. That's it. Siapa di antara Bapak Ibu yang senang jikalau misalkan melihat orang yang senantiasa penyabar, kemudian baik hati, tunjuk tangannya, ketik di kolom chat, katakan saya. Itu dia. Itu dorongan fitrahnya itu memang sudah ada. Bahkan kita lagi nyetir melihat ada orang yang, maaf nih ya, yang meminta-minta secara tidak langsung sekian detik itu muncul. Aduh, inginnya nolong gitu ya. Yes, tulis di kolom chat. Fitrah manusia tentang kebaikannya memang ada. Benar Mbak Pem? Boleh ceritakan lagi dong. Jadi memang yang kami lihat sebetulnya dorongan-dorongan itu itulah yang menjadi bekal talenta kita. Di mana sebetulnya masing-masing orang ini diberkahi oleh beberapa talenta, di mana kita bisa melihat, boleh next slide, kita kategorikan talenta itu menjadi ini sebetulnya adalah sebuah alat pengukuran untuk menggali bagaimana kita bisa menuju mentalitas yang tak tergoyahkan, emosi yang lebih stabil, dan juga kehidupan yang lebih bahagia. Kenapa? Karena sebetulnya talenta ini adalah yang mendorong apa yang kita butuhkan di sekitar kita. Kenapa? Apa sih hal-hal yang kita ekspektasikan dari lingkungan kita, apa yang kita butuhkan, dan semua itu terjawab. Jadi sebetulnya Yang Maha Esa itu sudah memberikan jawaban dari apa yang menjadi masalah-masalah kita. Nah, berarti kalau gampang baperan, maaf nih ya, teman-teman semua browsing gampang, butuh healing. Boleh jadi talent DNA-nya belum dimaksimalkan atau seperti apa tuh Bapak? Betul, bisa jadi dia nggak punya media untuk menggunakan talentanya secara maksimal. Makanya banyak orang merasa kehampaan itu. Tadi kan, kayaknya saya butuh healing terus, saya butuh kabur dari situasi ini. Karena situasinya tidak mendukung untuk si talentanya itu muncul. Ini ada kalimat dari Dr. Ari saya dapatkan kemarin 2 hari. Seperti seorang CEO aja yang kerjaannya ruwet gitu, mikirin semua banyak perusahaannya. Ya kerjaan kita yang mungkin sebagai seorang pegawai staf biasa, yang itu saja, tapi gue kayaknya butuh healing. Kayaknya dunia sudah semakin berat. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua Bapak Ibu. Pagi. Oke, Bapak boleh ceritakan lebih detail lagi. Jadi talent DNA ini kita bagi menjadi 3 kategori. Di mana kita melihat apa yang menjadi bekal kita, modal kita untuk menuju purpose, hidup yang penuh purpose. Pertama adalah drive. Jadi di dalam drive ini adalah talenta-talenta yang mendorong kita untuk menuju purpose itu.
Apa sih yang menjadi mesinnya gitu ya? Mesin kita itu dorongannya dari mana? Yang kedua adalah Bapak tunggu dulu. Talenta drive. Ini menarik nih. Karena saya ternyata begitu dilakukan assessment, saya punya signifikan. Itu maksudnya apa sih? Wow, oke, bagus banget tuh Coach. Signifikan ini adalah talenta di mana ini mendorong orang itu untuk memberi impact. Memberi impact. Jadi seringkali mereka mencari recognition dari orang-orang di sekitar untuk tahu saya udah memberi impact yang betul nggak sih? Ada nggak Bapak Ibu di sini yang sering banget juga ngerasa saya sih orangnya cuek, saya mau tampil beda. Ada yang di sini seperti itu? Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya di lebih sini kepada yang saya ingin nggak capai target gitu loh Bapak Ibu. Oh gitu. Jadi sama berarti ya? bisa jadi. Jadi untuk masing-masing orang akan tampilnya beda-beda tergantung talentanya yang lain. Di sini adakah yang suka untuk tampil beda? Di saat semua orang takut untuk pakai warna merah, tapi orang ini nggak takut untuk pakai warna merah. Tulis di kolom chat, katakan saya, lambaikan tangannya, munculkan wajahnya. Oh itu ada tuh, boleh dong kita tanya juga. Kak Farah ya, Bu Farah boleh di unmute Bu Farah silakan. Halo Bu Farah. Nah sudah silakan. Oh iya. Oke. Seperti apa seorang Bu Farah yang selalu ingin berbeda, mungkin tampil berbeda tadi begitu ya? Ingin memberikan dampak, impact, seperti apa sih yang terjadi? Karena semenjak ikut ISQ yang di kampus dulu basic ya, itu rutin ikut setiap tahun pasti ikut. Waktu di kampus itu pun keinginan pribadi, bukan dari orang tua atau siapapun. Itu jadi membuat kita berpikir out of the box. Jadi rasa kalau yang dilakukan kalau sama semua gitu ya, jadi berbeda kok, kenapa harus sama ya gitu, ada pertanyaan gitu. Terus juga kompetitif, jadi ada yang ini segala macam dah, sukanya memang ini sih kalau misalkan kayak ngegame gitu ya, ngegame terus atau berkendara gitu kalau misalnya ada ini agak sedikit berbeda. Memang kenapa berbeda, karena kalau sama saya merasa bahwa kita nggak memaksimalkan kreativitas kita ya. Jadi kalau orang sama semua atau nggak ada yang berbeda itu rasanya nggak menarik ya. Terus kalau dengan kreativitas kita jadi semakin berpositif selalu gitu loh. Jadi apa ya, yang dikembangin itu yang positif terus dan selalu kreatif gitu loh. Jadi keren Bu Farah. Jadi jangan takut untuk berbeda. Jadi banyak orang yang berani, justru di lingkungan saya kebetulan kok saya lihat aneh ya, dari kampus, di kerja juga ada. Sekarang ini kok beraninya yang negatif ya, umpet-umpetan, diem-dieman, beraninya yang rasan-rasan, gibah-gibah, tapi yang berani untuk yang positif kok minim ya. Kenapa kok takut? Harusnya kan berani karena benar, takut karena salah. Kenapa begitu? Jadi saya mikir kita benar ya, kita harus berani, kita punya kreativitas, kita tunjukkan gitu. Jadi ya memang selalu merasa kenapa kok yang benar nggak berani gitu. Jadi itu yang bikin kita ngerasa Bu terus. Bu Farah sudah pernah ambil talent DNA assessment? Kemarin itu ikut yang di ini ya, email ya, masuk email betul? Iya, sudah pernah ikut? Mengisi assessment-nya? Mengisi assessment-nya, ada hasilnya? Ya, udah di email ya, muncul ya? Iya betul, nanti di cross check ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Farah. Cuman masih bingung bacanya hasil resultnya gimana ya, kok bingung saya bacanya resultnya gitu. Oke, berarti nanti harus ikut sesi kita dong. Iya boleh. Tapi dari bicaranya aja signifikan banget ya. Iya betul. Selalu ingin membuat perubahan. Betul. Thank you Bu Farah. Tepuk tangan dulu buat Bu Farah ya. Kita akan coba ke yang lain. Thank you. Nanti setelah ini kita bisa discuss. Thank you. Coba kita lihat lagi ada apa lagi sih di Drive. Coba satu lagi ya di Drive. Kira-kira boleh dimunculkan, diperbesar. Ada confidence, self confidence. Nah, Coach Eka punya self confidence juga.
Saya punya self confident. Self confidence itu adalah talenta di mana orang ini dimanapun dia berada sudah punya presence yang kuat. Artinya sudah pede gitu. Oh, sudah pede. Sudah pede secara natural. Saking pedenya mungkin kadang-kadang berasumsi bahwa udah tahu. Jadi kadang pede banget dan itu bagus kalau ditempatin dimanapun. Maju tak gentar lah gitu ya istilahnya. Tapi kadang juga bisa jadi lupa nanya-nanya karena perasaan kayaknya udah tahu deh. Di sini ada yang kayak gitu atau yang tahu itu orang monggo, seperti monggo. itu. Tunjuk tangannya, tulis di kolom chat, katakan saya dalam melakukan sesuatu Anda sangat percaya diri, yakin ini saya mengetahuinya, menguasainya, lupa deh untuk cross check, lupa deh untuk bertanya. Boleh jadi terjadi. Adakah? Tulis di kolom chat. Kalau Coach Eka sendiri gimana? Kadang-kadang Iya, ngerasa yang sama? bener banget. Terlebih ketika sudah menguasai sesuatu in detail terlebih Bapak Ibu ya, itu ya yakin saja. Bahkan ketika kalau di kelas training begini Bapak Ibu ya, kalaupun nanti tidak ada tim yang mendampingi, membantu, mensupport, saya akan totalitas saja tetap melakukan yang terbaik. Itu dia. Keren banget, keren banget. Oke, kita masuk ke dimensi yang kedua, Dimensi boleh? yang kedua, boleh. Kita lihat bukan hanya drive berarti ya Bapak Mela ya, ada apa lagi nih? Domain yang kedua, warnanya kuning. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah pernah mengisi talent DNA, pasti ada warna yang beda-beda. Ada yang biru, ada yang kuning. Nah, yang kuning ini adalah terkait bagaimana sih kita membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar. Seperti itu. Jadi mungkin ambil contoh satu ya, ini menarik banget. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya forgiving. Forgiving. Salah satunya Seperti aku ambil apa tuh forgiving nih. Ada orang-orang yang dimana mereka itu sangat pemaaf. Sangat pemaafnya sampai kalaupun diapa-apain kemarin besoknya udah lupa lagi. Karena buat dia ya udahlah kayak gitu. Mereka itu punya jiwa yang super tulus, dimana ya mereka gampang mudah lupa, tidak pernah dendam. Ada punya teman yang kayak gitu? Boleh raise hand, ketik di kolom chat. Ada yang seperti itu di antara Anda atau teman Anda. Pak Kusnadi saya katanya. Saking pemaafnya mungkin bikin orang-orang di sekitar kesel. Ih lu baik banget sih. Mungkin Ada Pak Kusnadi teman boleh saya dong. Bu Maria. Pak Kusnadi boleh dong unmute. Wah ini masih fresh juga nih. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Baik tapi naif ya. Boleh silakan cerita Pak Kusnadi, silakan. Saya beberapa kali mengalami hubungan yang kurang nyaman dengan orang-orang, misalnya kebaikan saya dimanfaatkan, kemudian kawan-kawan itu berbuat di belakang saya, istilahnya nikung lah ya dalam pembuatan keputusan. Kita yang inisiatif, tapi orang lain yang eksekusi, dan itu tidak permisi. Ya memang di awal saya merasakan tidak nyaman, marah, tapi ujung-ujungnya sudahlah, mungkin dia lagi butuh duit gitu. Iya begitulah orang-orang forgiving. Iya. Mungkin nanti yang kesel adalah istrinya bapak. Nah itu dia. Betul. Jadi kebayangkan sebetulnya dari si talent DNA ini bukan hanya bermanfaat untuk bapak tahu, oh ini tendensi saya nih. Ini jadi kekuatan saya bukan orang yang pendendam, tapi saya juga harus hati-hati. Karena kapan ya orang bisa memanfaatkan saya karena talenta saya. Tapi juga mungkin istri bapak harus tahu bapak juga. Sehingga ada komunikasi dan juga tidak salah paham dengan satu sama lain. Thank you Pak. Saya dicemburutin gara-gara terlalu baik. Iya, makanya penting banget tadi ya. Dari tadi kita ngebahas kayak pentingnya orang tua tahu anaknya. Tapi sebetulnya suami istri juga butuh tahu banget tentang ini satu menarik sama Pak lain, Kusnadi ini baru ikut yang talent DNA parenting. Oh, Masya Suami Allah. istrinya ikut dan akhirnya senyum-senyum sendiri kemarin. Keren Pantesan istri saya begini, pantesan suami saya begini. Pak Kusnadi, apa impactnya sekarang setelah 1 minggu? Dampaknya memang lebih kita menyadari bahwa perbedaan itu memang membuat terjadi gesekan ya, tapi di situ ada kebutuhan masing-masing kita. Jadi ketika saya dengan talent saya yang sama sekali berbeda dengan istri, ternyata memang saling melengkapi, Coach Eka.
Ada kebutuhan saya ini sangat pemaaf, tetapi di istri saya itu goal getter dia. Pernah suatu ketika ada orang yang berhutang lumayan besar ya pada saya hampir saja, ya udahlah ikhlaskan aja. Oh nggak bisa katanya ya. Ini harus diselesaikan. Karena goal getter targetnya adalah mendapat uang itu kembali. Iya. Nah, dulu saya kesal. Ini kenapa sih istri mencampuri urusan saya gitu kan? Tetapi itulah keseimbangan. Apa yang menjadi kelemahan saya diisi oleh istri saya. Dan itu yang membuat keluarga kita selamat sampai hari ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan Pak Kusnadi. Wow, keren banget Pak Kusnadi. Berkah ya. Berarti impactful Pak ya ketika justru suami dan istri memahami tentang talent itu sekarang hari ini dan akhirnya sesuatu yang berbeda. Perbedaan itu justru saling melengkapi ya. Harusnya dari dulu. Iya Pak, harusnya dari dulu. Jadi teman-teman yang belum punya talent DNA-nya bisa dari sekarang. Ya, better now or never. Atau terlalu terlambat, better now. Yes. Cukup, thank you Pak Kusnadi ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Kusnadi. Coach you. Pamela, Mbak Pem setelah Drive Network, ada lagi kah? Coba kita lihat ya. Kita bahas satu lagi, boleh dideketin lagi. Ini dia, boleh diperbesar lagi. Ternyata bukan hanya Drive dan Network, tapi juga ada domain yang berfokus kepada. Iya. Boleh nih. Yang mau satu lagi mungkin yang network. Oh, yang network boleh. Mungkin harmoni ya. Orang-orang harmoni ini adalah orang-orang yang memang mereka tidak suka konflik karena mereka suka damai. Jadi kadang kalau ada perdebatan mereka tuh ngapain sih ribut-ribut, padahal kita semua nih ngomongin hal yang sama loh. Di dalam otaknya tuh seperti itu seringkali. Jadi kalau untuk mereka ini adalah orang-orang si pencinta damai yang dimana ingin menyatukan semuanya dan membentuk kesepakatan. Ada yang seperti itu, ada yang kayak gitu di sini? Yang harmoni, senang dengan kedamaian, tidak ingin ada konflik. Boleh tunjuk tangan Bapak Ibu, ada? Ada Bapak Ibu? Tulis di kolom chat, katakan saya. Tuh, Bu Alfia. Bu Alfia boleh dong share seperti apa sih harmoninya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Alfia. Boleh ceritakan contohnya sedikit saja. Misalkan ada perbedaan pendapat kah? Atau ada hal yang terjadi kemudian udah tenang aja, damai aja. Atau seperti apa sih Bu Alfia? Ya, Alhamdulillah. Jadi karena saya seorang ibu rumah tangga ya, saya sering sekali sama suami itu ya kalau lagi ada isu gitu, saya mending ngalah gitu, nggak memperdebatkan gitu. Ya udahlah gitu loh. Jadi beneran saya itu dapat mertua yang juga sama seperti saya, nggak suka ributnya gitu. Jadi suami itu aman terus rasanya. Kalau ada isu kita nggak mau memperdebatkan gitu. Jadi ya sudahlah, ngalah aja gitu. Kalau ya apapun itu, kalau kita ada isu, kalau ada masalah yang seharusnya itu segera cepat untuk diselesaikan gitu ya, diomongin gitu ya, kita mending ya udahlah gitu. Jadi itu jadi kayak memperlambat penyelesaian gitu ya Coach ya. Wow, keren banget. Itu betul-betul sudah menjadi kekuatan nih kalau buat Bu Alfia nih. Dimana jadinya keluarga damai gitu kan, semuanya tenang, semuanya harmonis. Sehingga kalaupun lagi ada masalah, ya bisa jadi ya udah deh nggak usah dibahas siapa yang nggak penting gitu ya. Jadi kalau aku sih menyebutnya orang-orang harmoni itu adalah orang-orang yang secara emosional efisien. Karena bisa memilah apa yang perlu didebatkan, apa yang kayak udahlah diignore aja gitu ya Bu ya. Ya benar. Jadi lebih ke kalau setelah ikut SQ itu lebih ke Allah itu melihat gitu siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Keren jadi banget Bu diperdebatkan. Oh, bahkan sebelumnya sempat diperdebatkan tapi sekarang sudah menjadi kekuatan tadi ya istilahnya ya. Keren banget. Thank you so Tepuk much. tangan Bu Alfia. Terima kasih. Oke, terakhir di domain terakhir ada namanya action. Nah, action ini adalah talenta-talenta yang mendorong kita untuk mengeksekusi, doing, acting, melakukan sesuatu. Bagaimana kita melakukan sesuatunya? Boleh di zoom in sedikit, kita pilih salah satu ya.
Yang mana kira-kira Coach Eka? Oke, dari domain action di sini ada accountable. Ini yang menarik, autoritatif. Oh, oke. Otoritatif ini seperti apa sih ini autoritatif? Boleh sharing dong, Mbak Pem? Jadi otoritatif ini sebetulnya adalah kalau kita lihat ya, beberapa dari talenta ini kayak yin and yang. Kayak mereka itu mengkomplement satu sama lain. Kayak contoh tadi Pak Kusnadi itu forgiving, tapi yang-nya itu sebetulnya si otoritatif. Dimana otoritatif adalah orang-orang yang tidak ragu untuk memberi sanksi. Karena mereka melihat apa sih jalan yang benar, apa sih jalan yang lurus, ya kalau kamu salah ya salah gitu. Dan sebetulnya kita butuh orang-orang itu untuk memastikan semuanya ada jalan yang lurus. Kenal orang-orang seperti ini, kadang-kadang biasanya orangnya saklek, serem. Kalau kita lihat padahal sebetulnya itu sebuah kekuatan. Ngomong tuh apa adanya. Yes, kalau kita nggak paham, bisa jadi kita malahan musuhan sama orang ini. Ada yang tahu orang kayak gini? Tulis di kolom chat, unmute silahkan. Adakah di antara Anda yang seperti itu atau mungkin teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda? Suami saya. Coba, autoritatif lalu kemudian oleh Bu Alfia dengan harmoninya. Yes. Jadi tadi itu adalah kombinasi yang sangat bagus banget karena bagi suaminya ya kalau ini salah ya salah, keputusannya seperti ini gitu. Tapi Bu Alfia yang sangat harmoni. Oke, I see your point. Kayak selalu berusaha untuk melihat dari perspektif orang lain seperti itu. So keren banget kombinasinya, match made in heaven kalau kita biasanya nyebutnya. Bapak Pem nih, saya punya teman kerja seperti itu. Kalau kita tidak paham bahwa itu adalah sebuah keunikan, passion, talenta, kekuatan seseorang, kira-kira suasana kerja kan seperti apa tuh Mbak Pem? Ngelihat orang yang kayak begitu tuh, saklep, apa adanya, ngomong tegas. Kayaknya kita ada ya yang seperti itu ya. Di tempat kerja teman-teman di sini, Bapak Ibu pasti juga punya. Dan kebayangkan betapa orang itu jadi public enemy. Iya nggak sih, kalau karena sesepele kita semua nggak paham apa yang menjadi nilai orang itu, yang padahal ini adalah talenta yang sangat bernilai. Dan yang luar biasa di tempat kita, orang yang seperti itu justru yang menjaga ya. Yes. Menjaga kami YSQ Group Bapak Ibu dari hal-hal yang mungkin ada tanda petik keburukan-keburukan yang akan datang. Dia sudah mampu mengidentifikasi, mendeteksi sinyal-sinyal tersebut. Ini dia orang otoritatif. Tidak peduli mungkin apakah orang yang satunya sudah lebih senior atau punya jabatan lebih tinggi ya. Kalau kata mereka ya ini salah, saya akan berikan sanksi, that's it. Dan malahan kalau di ESQ kita jadikan orang itu sebagai pemimpin ya. Jadi pemimpin. Betul. Bahkan salah satu leader kami, salah satu tim dari leader kami luar biasa. Luar biasa, keren banget. Oke, well, Bapak Ibu, boleh dong saya tahu ya di sini berapa orang sih yang udah pernah ambil talent DNA? Boleh raise hand? Lambai atau tangannya. Ketik angka 1 di chat kalau sudah pernah ambil talent DNA. Ketik angka 1 atau raise hand. Monggo silakan. Bu Farah sudah tuh. Monggo silakan. Bu Maria sudah. Nah Bu sekarang sudah. Boleh ketik angka 2 di chat kalau belum pernah ambil talent DNA sama sekali. Sehingga kemudian belum punya report ininya ya Mbak Pem ya. Yes, sehingga saya nggak tahu nih kekuatan terbesar saya ada di mana ya. Dan ternyata masih banyak Coach Eka. Dan ini bukan hanya mereka yang sudah berumah tangga, berkeluarga. Tadi saya lihat ada yang Gen Z juga yang akan masuk kuliah, yang lagi kuliah sekarang. Waduh. Ketika mereka tahu itu sedini mungkin, kira-kira apa impactnya itu Mbak Pem? Ya bisa memulai untuk menuju jalan yang dimana membuat mereka paling enjoy, paling nyaman, paling bahagia di hari awal. Kan ya itu tadi. Ketika saya membuat ini ya, jujur ya Coach Eka, dulu itu saya adalah anak yang sangat pemalu. Dulu saya itu sangat pemalu. Jadi kayaknya sulit dipercaya kalau ngelihat saya sekarang. Dulu itu saya sangat pemalu. Malahan saya jarang sekali ngomong. Kenapa? Karena saya selalu diajarkan oleh orang tua saya bahwa you cannot say too much. You cannot kita tidak boleh tampil karena ibu saya juga introvert. Tapi itu ekspektasi yang diturunkan ke saya. Tapi pada saat itu saya merasa sangat tersiksa. Yang membuat saya untuk jadi diri saya sendiri itu sangat tidak percaya diri. Ketika saya membuat
assessment ini, jujur salah satu yang saya pikirkan adalah I wish I knew this earlier. Coba saya tahu ini dari awal, mungkin saya bisa meraih kesuksesan saya lebih cepat. Mungkin saya jadi bisa lebih percaya diri, mungkin saya jadi bisa lebih bahagia gitu. Itu sih. Jadi kalau buat saya semakin mungkin Bapak Ibu bisa ambil ini, it's even better. Dalam pekerjaan pun sekarang saya ketika akan mengkondak training, Bapak Ibu menyiapkan beberapa hal terkait modul dan lain sebagainya. Saya mampu memilih talent mana yang harus muncul gitu Bapak Ibu ya. Dan akhirnya justru membuat saya menjadi enjoy tadi tuh, 4E tadi lebih nyaman, confidence-nya kemudian muncul ketika semuanya sudah rapi, itu yang terjadi. Yang menariknya di rumah sekarang, sebelum terlelap tidur diskusi sama istri tadi apa yang terjadi di siang hari, kemudian terkadang istri terlupa, saya ingatkan berarti yang muncul talent yang ini loh yang dominan, terlalu berlebihan hingga akhirnya kadang stres katanya. Oh iya juga ya. Itu menarik loh Bapak. Iya, menarik sekali. Jadi itu malahan jadi perbincangan kalau di kami, di kantor, di rumah gitu ya. Karena this is what ini adalah pemicu kita gitu untuk kita sama-sama bantu satu sama lain menjadi sukses. Boleh dong, aku mau ngasih lihat untuk teman-teman yang belum pernah ambil talent DNA. Oke, boleh bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang belum pernah mengambil talent DNA, ini ada sesuatu yang menarik yang spesial nih untuk Nah, Anda. aku mau tanya dulu nih, Bapak Ibu rasa talent DNA itu bermanfaat atau tidak? Klik 3 kalau dirasa bermanfaat. Klik 3 kalau dirasa ini sangat bermanfaat. Wow, oke. Kok kurang gemuruh ya? Ini masih sedikit-sedikit banget nih yang klik. Terbayang tidak ketika kita paham kita ini orangnya yang percaya diri, kita ini orangnya confident levelnya muncul gitu kan, kemudian kita menjadi orang yang mampu menjelaskan dengan detail. Itu yang terjadi dengan saya senang dengan dunia retorika dulu sebelum gabung dengan ISQ. Setiap ada pelatihan, setiap ada hal yang berhubungan dengan communication skill, saya selalu datang di sana, hadir mengikuti program-program itu. Ternyata artikulatif menjadi bagian sesuatu yang penting dalam diri saya di sini nih Bapak Ibu. Dan akhirnya membuat saya ya enjoy mengikutinya, menjalankannya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini siapa yang mau untuk ambil talent DNA? Klik 1 kalau mau. Siapa yang sangat ingin mengambil talent DNA sehingga kemudian Anda mengetahui talent Anda seperti apa, kekuatan Anda seperti apa, dominan di drive, network atau action kah, impact-nya nanti bagaimana dalam keseharian Anda, aktivitas Anda, pekerjaan Anda hari ini, dan kemudian bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi dalam pencapaian kinerja Anda, performance Anda, atau bahkan prestasi pembelajaran Anda. Ketik 1, tulis di kolom chat, monggo. Wah, banyak banget nih, mau banget. Jadi banyak yang merasa ini berguna, bermanfaat, banyak yang mau. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu harganya berapa sih? Untuk sesuatu yang sebermakna ini yang bisa kita pakai seumur hidup kita, berapa sih harganya? Bayangin berapa aja, kira-kira? seorang Erik anaknya Pak Ari menjadi eksponensial. Yes, menjadi miliarder di usia segitu. Rima, satu juga anaknya Pak Ari menjadi luar biasa juga. Kita berdua nih Bapak, ya saya sendiri deh kemana-mana ditugaskan dan lain sebagainya ya enjoy, menikmati totalitas. Waduh. Wah, 3 juta katanya, 5 juta. 5 juta, oke. Yang sudah pernah mengambil mungkin pengukuran assessment di luar sana, coba ketik di kolom chat menurut Anda untuk sesuatu yang luar biasa dahsyat seperti ini kira-kira berapa? Ketik di kolom chat. Wah, Pak Kusnadi thank you, Bu Apriliani thank you, 5 juta, wow. Boleh nggak kita berikan sesuatu yang spesial untuk Bapak Ibu yang sangat-sangat ingin, sekali lagi yang sangat-sangat ingin memahami talent DNA Anda, ketik di kolom chat, katakan saya. Ketik di kolom chat dan katakan saya. Monggo, tuliskan. Oke, semakin banyak yang nulis kayaknya kita bakal turunin dari 5 juta ya. Tadi kan katanya it's worth 5 juta. Boleh dong, semakin semangat kita turunin ke berapa? Ya di 50% ya. Oke, boleh 2,5. 2,5 baik banget Coach Eka emang. 2,5 juta boleh, gimana? Oke, setuju. Setuju nggak?
Kayaknya aku mau deh ngurangin lagi, tapi boleh dong tepuk tangan sekarang. Tepuk tangannya yang paling gemuruh. Unmute, tepuk tangan gemuruh atau lambai tangannya. Action remote emoticonnya silakan. Waduh, ini jangan sampai ada yang nyetir tepuk tangan juga, Mbak Pem, hati-hati ini. Oke, lumayan. Jadi mungkin dari tadi 2,5 kita turunin jadi 1 kali ya. 1 juta gimana? Langsung saja deh, saya kasih sesuatu yang spesial untuk Anda Bapak Ibu. Apakah itu? Boleh diperbesar Mas Surya. Ini dia, bagi Anda yang sangat ingin mengambil talent DNA, Anda mengetahui 10 talent DNA Anda, atau Anda ingin mengambil keseluruhan 45 talent DNA Anda, res spesialnya menjadi hanya tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Jadi supaya Bapak Ibu di sini bisa juga ambil tahu potensi terbaiknya, bisa juga rekomendasikan ke anak-anaknya, ke suaminya, ke istrinya, ke teman kerjanya, ke bosnya. Kita kasih hanya 165.000 untuk mengetahui 10 talenta terbesar, tapi saya sangat menyarankan untuk kita tahu keseluruhan 45 talenta. Kenapa? Karena kita bisa tahu apa sih talenta-talenta saya yang sekiranya sebetulnya nggak kuat, bukan untuk dibenahin, tapi siapa yang bisa bantu saya? Betul. Siapa sih nomor 40 saya sampai 45 saya? Orang-orang seperti apa di mana saya bisa kerjasama yang bisa memenuhi hal-hal kelemahan saya? Dan kalau ambil yang 45 talenta, itu sudah berikut talent DNA Mastery, di mana Bapak Ibu akan betul-betul menggali lebih dalam saya seperti apa, bagaimana memanage diri saya, bagaimana saya menggunakan hal ini untuk lebih sukses lagi. So, sebelum kita naikin lagi harganya, feel free to take this. Ada 2 opsi, bisa yang 10 dulu, Anda atau kuasai ke 10 just talent for DNA today yang paling is kuat. just 45 talent dengan hanya 500.000 dan udah berikut Sudah 1 day mengikuti. training untuk betul-betul mengetahui diri. Pemahamannya lebih detail. Yes. Contohnya seperti tadi Bu Farah, saya gimana cara membacanya? Saya bingung bacanya. Saya bingung, Pak. Iya. Di dalam talent DNA Mastery semuanya dikupas sehingga kemudian Anda semakin detail lagi memahami, menguasai. Betul. So, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan Anda langsung klik link yang ada di kolom chat. Anda silakan hubungi tim kami yang siap membantu Anda. Pastikan Anda mengambil terserah yang manapun. Rekomen kami Anda bisa menguasai detailnya ke 45 dan memahami yang paling rendahnya apa. Dan Anda bisa mengikuti program trainingnya. Pun demikian Anda memilih yang 10 talent, itu pun keren banget. 10 yang paling kuat yang Anda miliki, silakan Anda dapatkan. Mas Surya boleh diperbesar dahulu Mas Surya. Silakan yang mau foto, silakan yang mau capture. Oke, jika Bapak Ibu berminat, boleh scan QR berikut untuk bisa ambil. Scan QR berikut untuk mendaftar 10 talenta DNA atau mengetahui keseluruhan dari talenta kita, mulai yang terkuat sampai yang terendah, terlemah, dan mendapatkan talent DNA Mastery gratis 1 hari untuk memperdalam apa yang menjadi talenta masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu semua manfaatkan kesempatan yang berharga di sore hari ini. Anda menguasai, mengenal diri Anda lebih dekat lagi, lebih detail lagi, lebih akurat lagi. Dan Anda maksimalkan talent DNA yang Anda miliki. Silakan langsung klik link yang ada di sana di dalam kolom chat. Atau silakan Anda scan barcode yang ada di tampilan layar kami. Boleh juga Bapak Ibu meninggalkan nomor handphone di kolom chat. Kami akan menghubungi Anda, kami akan langsung menyapa Anda. Silakan. Dan boleh juga tim kami menuliskan di sana di kolom chat, Mbak Septi, silakan boleh Anda munculkan nomor handphonenya di sana.
silakan maksimalkan, manfaatkan untuk Anda semua dan juga orang-orang yang Anda sayangi, yang Anda cintai. Mumpung lagi spesial rate untuk Anda, bahkan bisa langsung mendaftar untuk suami, istri, bahkan dengan anak-anak, silahkan manfaatkan. Dan itu yang terjadi dengan saya, itu yang terjadi dengan Pak Kusnadi tadi, itu yang terjadi dengan Mbak Pem tadi. Akhirnya setiap harinya kita mampu memunculkan potensi hebat yang kami miliki ketika berinteraksi dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. So silakan Bapak Ibu gunakan, manfaatkan, langsung scan barcode-nya, langsung klik link yang ada di kolom chatnya. Pastikan Anda menjadi orang-orang yang memahami talent DNA Anda untuk berkontribusi lebih dahsyat lagi dalam dunia pekerjaan Anda, dalam aktivitas keseharian Anda. Menjadi seorang mahasiswa yang luar biasa, seorang siswa yang akhirnya mengenali talent saya yang mana. Kira-kira saya cocoknya untuk menguasai apa nih ke depan. Lalu sebagai seorang pegawai, Anda bisa memaksimalkan potensi Anda untuk menuntaskan setiap pekerjaan Anda. Sehingga Anda menjalankannya dengan enjoy, dengan mudah, dengan ease, bahkan excellent. Yang luar biasa seorang leader. Anda menjadi seorang leader yang mampu melihat dengan jelas seperti apa tim Anda. Dan Anda maksimalkan talent DNA Anda untuk menjadi pemimpin yang lebih hebat lagi. Pengisiannya sangat cepat. Hanya dalam 15 sampai 20 menit. Itu dia. Tapi dampaknya lifetime. Lifetime. Seumur hidup Anda. Dan akhirnya saya paham kenapa istri saya kadang suka ribut dengan anak saya. Yang nomor 2, ternyata dua-duanya punya otoritatif. Dan akhirnya saya menjadi penengah mereka berdua untuk memunculkan sisi talent yang berbeda. Dan akhirnya hari ini apa? Tadi pagi mereka mau berangkat sekolah, anak saya berangkat sekolah, istri saya menyiapkan. Mereka sampai begitu dekat, akrab sekali. Dan saya dari kejauhan melihat dengan tersenyum saja. Oh, talent yang berbeda yang muncul di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami akan bantu Anda bagaimana untuk membaca resultnya nanti. Siap Bapak Ibu tunggu dalam Talent DNA Mastery. Bu Farah terutama siap untuk gabung di sana. Sehingga kemudian lebih detail kami akan bantu Anda untuk membaca talent yang Anda sudah miliki saat ini. Betul begitu ya. Terima kasih banyak yang sudah masuk ke dalam linknya. Silakan boleh di-share juga kepada pasangan Anda. Pastikan dua-duanya sih kalau misalkan hari ini klik istrinya. Jangan sampai istrinya udah dapat resultnya, suaminya begitu pulang belum dapat juga. Monggo ambil yang 10 talent saja. Jangan terjadi karena bahasanya jadi belum sama. Belum sama. Ambil yang 10 talent saja. Kalau memungkinkan ambil yang langsung 45 talent dan rasakan seperti apa dampaknya, impactnya pada diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sesi sore hari ini. Terima kasih banyak untuk energi luar biasa yang sudah Anda hadirkan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam program-program ISQ berikutnya. Dan kami tunggu seperti apa talent DNA Anda pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.